ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, terus ثم قال رحمه الله باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما آذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به. ya terus. ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. Baik. Jadi ini bab yang ke-19. Babun man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak taganna dengan Al-Qur'an. Ini datang di riwayat Al-Bukhari yang lain dengan lafaz laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami umat Islam orang yang tidak at-taghanni dengan Al-Qur'an. Apa artinya taganna dengan Al-Qur'an? Ini akan kita jelaskan ya. Tapi di sini Al-Bukhari membawakan sebuah ayat dan membawakan hadits Abu Hurairah dengan dua riwayat dan membawakan tafsir Sufyan Ibnu Uyainah ya rahimahullahu taala di dalam ayat terkait dengan ayat. Iya, yang tafsirnya ini menunjukkan makna yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pertama Al-Bukhari bawakan ayat wa qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup bagi mereka kami turunkan atas engkau Nabi Muhammad kitab yang dibacakan atas mereka. Jadi ini ayat ini mencocoki tafsir Sufyan Ibnu Uyainah. Di sini Sufyan Ibnu Uyainah ya, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Iya. Mencocoki tafsirnya. Itu bermakna yastagni bihi. Yastagni bihi. Iya. Baik. Itu merasa istigna. Merasa cukup dengannya. Jadi malam yataghanna bil Qur'an artinya siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Tidak merasa cukup. Baik. Dan ini di masalah makna at-taghanni itu ada 4 pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, mana yang pertama yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Ya, taghanni bermakna istigna. Yang merasa cukup dengan Al-Qur'an. Jadi dia tidak perlu kepada yang lain, sudah cukup dengan Al-Qur'an itu. Sudah cukup dengan Al-Qur'an tersebut. Iya. Dan makna yang kedua dikatakan taghanni bil Quran artinya dia memperbagus suaranya. Memperbagus suaranya membaca Al-Quran. Iya. Memperbagus suaranya membaca Al-Quran. Dan penafsiran yang ketiga at-taghanni bil Quran itu artinya dia membaca ala tariqat tahazzun. Dia membaca dengan dengan bentuk kayak sedih membaca Al-Quran itu. Iya. Kemudian yang keempat, at-taghanni bil Quran maksudnya dia mencari kecukupan hati, kecukupan jiwa. Ya, kecukupan jiwa yang dengannya dia mendapatkan kecukupan keperluannya. Ya, mendapatkan kecukupan keperluannya. Dan ini
disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dikumpulkan dalam dua bait syair oleh beliau. Kata beliau, "Taghanna bil Qur'ani hassin bihi as-saut tahzinan jahiran rannim wastagni an kutubil ula taliban ginayadin wan nafsi thumma altazim." Ya, taghanna bil Qur'an itu artinya perbagus suara satu, hazinan dengan sedih dia membacanya, membesarkannya dengan mengindahkan suara, merasa cukup dari buku-buku yang lain. Kemudian dia mencari kecukupan tangan dan kecukupan jiwa. Nah, itu 4 makna yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan Ibnu Al-Jauzi menyebut at-taghanna bil Qur'an, memperbagus suara satu, yang kedua merasa cukup dengan Al-Qur'an, yang ketiga at-tahazzun, bersedih, itu dari ucapan Imam Syafi'i, dan yang keempat at-tasyaghul bihi, dia sibuk dengan Al-Qur'an itu, cuma tersibukkan dengan Al-Qur'an. Nah, ini makna-makna tidak keliru ya, semuanya benar di dalam makna at-taghanna bil Qur'an. Hanya saja Al-Bukhari di sini, ya ini beliau terangkan dari keutamaan Al-Qur'an. Siapa yang sudah membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, dia tidak perlu kepada selainnya. Dia cukup dengan Al-Qur'an ini. Dan beliau arahkan makna hadits ke situ. Hadits yang dibawakan adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam ya'danillahu li syai'in ma adina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Qur'an." Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan seorang nabi atau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Qur'an. Beliau taghanna dengan Al-Qur'an. Ya. Ini oleh Al-Bukhari kelihatannya beliau tafsirkan merasa cukup dengan Al-Qur'an. Ya, tapi teksnya kelihatannya makna itu walaupun mengandung kemungkinan, cuman tidak begitu jelas. Apalagi di akhir riwayat dikatakan waqala sahibul lahu yuridu yajharu bihi. Ya, berkata temannya, dia ingin menjaharkan dengannya. Jadi lam ya'dan di situ bermakna istama'a, lam ya adina itu bermakna istama'a, mendengarkan. Dari kata al-adan. Al-adan itu artinya mendengarkan, bukan dari kata idin. Kalau idin itu kan membolehkan, tapi dari kata adan, mendengarkan. Jadi Allah itu tidak mendengar sesuatu, ya seperti Allah mendengar seorang nabi, taghanna bil Qur'an. Ya, kalau taghanni diartikan memperbagus suara di sini, itu lebih mencocoki konteks ya. Lebih mencocoki konteks. Tapi mengandung makna yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, ini sama ya, dua riwayat dari Abu Hurairah. Sanad yang pertama Yahya bin Bukair. Ini sudah berlalu ya. Kita sebutkan bahwa Yahya bin Bukair, nama ayahnya Abdullah. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsani Al-Laits bin Sa'ad, Al-Laits bin Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi sudah berlalu. An-Uqail juga sudah berlalu. Uqail ibnu Khalid ibnu Akil Abu Khalid. An Ibn Shihab juga sudah berlalu. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Salama bin Abdurrahman. Abu Salama bin Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri. Sanad yang kedua, qala haddatsani Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ibn Ja'far Abul Hasan As-Sa'di yang dikenal dengan Ali bin Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Ali bin Al-Madini ini kalau meriwayatkan dari Sufyan itu ada dua kemungkinan. Mungkin Sufyan ibn Uyainah, mungkin Sufyan Ats-Tsauri. Maka dilihat pada guru Sufyannya. Dan di sini Sufyan meriwayatkan dari Az-Zuhri. Itu mendekati kepada Sufyan ibn Uyainah. Jadi Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah. Jadi seorang itu kalau ingin dibedakan, dua orang yang muhmal. Seperti Sufyan ada dua. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Di sini yang mana? Kadang dilihat pada muridnya, kadang dilihat pada gurunya. Ya, dan di sini dilihat pada gurunya ya, karena murid meriwayatkan dari dua Sufyan sekaligus. Maka dilihat pada gurunya. Kebanyakan riwayat yang meriwayatkan dari Az-Zuhri itu adalah Sufyan ibn Uyainah. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. An Abi Salama ini juga sudah berlalu di atas, Abu Salama bin Abdurrahman.